Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Anggraini dari fase 11 F4. Di sini saya mendapatkan tema 5 yaitu peradaban Islam. Peradaban Islam pada masa modern. Pertama, kondisi Islam pada masa modern. Sebagaimana pendapat pakar studi Islam Profesor Dr. Haji Harun Nasution bahwa Islam pada masa modern dimulai pada tahun 1800 sampai sekarang. Di awal periode ini, kondisi dunia Islam secara politisis berada di bawah kendali kolonial. Pada saat itu, di Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Di antara kemajuannya adalah dengan adanya penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin memantapkan kemajuannya. Teknologi perkapalan dan militer berkembang pesat, sehingga Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan dari dan ke seluruh dunia tanpa mendapat hambatan berarti dari lawan-lawan mereka. Bahkan satu demi satu negeri Islam jatuh kekuasaannya sebagai negara jajahan. Tokoh-tokoh Islam pada masa modern. A. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha atau dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali. Pasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 di Kawala bagian utara Yunani. Ayahnya bernama Ibrahim Agha dari Turki, termasuk keluarga yang tidak mampu. Jadi awalnya Muhammad Pasha atau dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bisa dibilang tidak mampu. Karena kondisi tersebut, sejak kecil Pasha bekerja membantu perekonomian keluarganya dan tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak kebanyakan. Jadi dari kecil Pasha itu membantu perekonomian keluarganya, atau bisa dibilang dia bekerja sambil mengenyam pendidikan, tidak seperti anak-anak pada umumnya. Meski begitu, Pasha termasuk anak yang cerdas, pemberani, dan gigih dalam bekerja. Pasha termasuk anak yang pemberani, jadi dia tidak takut kepada orang-orang yang mau melawan dia, jadi dia berani dan gigih ya. Karakter ini menempa dan mengantarkannya menjadi pemimpin di Mesir. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dari Prancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali Pasha menjadi wali Mesir. Kemudian, pemikiran Muhammad Ali Pasha. A. Mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Mungkin dia mengirim pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Australia adalah untuk menempuh pendidikan. Nanti PPT-nya bakal ditampilin di belakang, oke? Terus yang kedua, dalam bidang militer, Pasha melakukan inovasi dengan mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara militer Mesir. Jadi, mungkin karena dulu tentara militer Mesir itu bisa dibilang lemah, jadi si Pasha ini mengirimkan perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara Mesir. Tidak hanya itu juga, Pasha juga mengirimkan pelajar terbaiknya untuk belajar kemiliteran di Perancis. Seperti kita tahu, Prancis adalah bagian dari negara Eropa yang pasti dia lebih maju dibanding Mesir pada tahun itu. Setelah lulus, mereka diminta untuk mengajar di sekolah militer di Mesir. Jadi setelah
Pasha mengirimkan pelajar terbaiknya untuk belajar kemiliteran di Prancis, dia meminta pelajar tersebut yang udah belajar di Prancis untuk mengajar di sekolah militer di Mesir. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan pertanian, Pasha melakukan beberapa inovasi, di antaranya memperbaiki irigasi lama, membangun irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, membuka sekolah pertanian. Tidak hanya 3 itu, tapi yang akan ditampilkan di PPT hanya 3. Jadi saya sebutkan yang terakhir. Dalam bidang pendidikan, Pasha melakukan inovasi dengan mendirikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah penerjemahan, sekolah dasar, sekolah menengah, politeknik, sekolah akuntin, dan banyak ya, masih banyak lagi sekolah-sekolah yang dia dirikan. Sekolah militer udah jelas ya, contohnya tadi setelah pelajar terbaiknya kirim belajar kemiliteran di Prancis, dia meminta untuk mengajar kembali di Mesir. Nah, terus dia juga membuka sekolah pertanian. Jadi Mesir itu dikenal dengan tanah yang subur. Mungkin karena itu Pasha mengira banyak kesempatan untuk mengembangkan pertanian di Mesir. Terus juga dia mendirikan sekolah kedokteran, sekolah apoteker, yang kita tahu itu ada sekolah kesehatan. Mungkin untuk di bidang kesehatan Pasha mendirikan itu. Nah, inovasi lain yang dilakukan Pasha adalah memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Pasha mengelompokkan ilmu pengetahuan menjadi 5. Mungkin nanti di PPT akan ditampilkan 3 atau 4 ya. Pertama, ilmu pengetahuan bahasa terdiri dari bahasa Italia, Prancis, Turki, dan Persia. Pada zaman itu bahasa ini mungkin perlu ya. Maksudnya kita emang perlu belajar bahasa, cuman mungkin di saat itu Pasha memilihnya bahasa Italia, Prancis, Turki, dan Persia. Kedua, ilmu pengetahuan sosial terdiri dari sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, administrasi negara, pendidikan kemasyarakatan, filsafat, militer, dan hukum. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam terdiri dari fisika, farmasi, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu teknik, arsitek, dan kimia. Yang keempat, matematika dengan pelajaran utama aritmatika dan matematika. Yang kelima, pengetahuan keterampilan yang terdiri dari keterampilan umum dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Inovasi yang dilakukan Pasha ini sangat berpengaruh pada perkembangan Mesir pada periode selanjutnya. Di antara pengaruhnya adalah berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir sehingga berkembang dengan pesat di seperti wilayah Kairo dan Alexandria. Oke. Tokoh yang kedua yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi 1801 sampai 1873. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Baidawi Rifa'at At-Tahtawi. Nama panggilannya adalah At-Tahtawi. Jadi, At-Tahtawi saat umur 16 tahun, At-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah itu, At-Tahtawi melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian, ia tidak sampai di master, dia belajar selama 5 tahun di Prancis. Selama di Prancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Jadi dia menerjemahkan 12 buku yang itu sangat-sangat banyak bukunya. Nah, setelah menyelesaikan studi di Prancis, At-Tahtawi diangkat menjadi direktur sekolah penerjemahan pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Sekolah penerjemahan berfungsi sebagai Baitul Hikmah pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, yaitu sebagai pusat penerjemahan buku-buku dari Eropa
ke dalam bahasa Mesir. At-Tahtawi berhasil menerjemahkan sekitar 20 buku berbahasa Prancis dan mengedit puluhan karya terjemahan lainnya. Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi ini dibagi menjadi beberapa bidang. Mungkin agak di PPT disebutkan cuma 3 atau 4. Di sini saya akan membacakan semuanya. Pertama, bidang pendidikan meliputi 2 hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Pendidikan adalah hak semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin. Jadi, di bidang menurut pemikiran At-Tahtawi, di bidang pendidikan harus setara. Cewek cowok itu harus setara. Tidak ada yang misalkan cewek lebih rendah, cewek lebih tinggi, enggak. Jadi dia maunya setara. Terus pemikiran ini memiliki 2 dampak, yaitu pemerataan pendidikan dan emansipasi wanita. Selain itu, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan menanamkan sifat cinta terhadap bangsa. Jadi, At-Tahtawi juga membentuk kepribadian dan menanamkan sifat rasa cinta terhadap bangsa. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu orang Mesir dahulu terkenal kaya lantaran tergantung pada tanah yang subur. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan dalam pertanian, yaitu dengan menanam pohon kapas, anggur, zaitun, pemeliharaan lebah, ulat sutra, termasuk pengadaan pupuk tanaman yang murah, perbaikan irigasi. Selain itu, menganjurkan untuk melakukan perbaikan jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, membangun jembatan dan alat komunikasi. Mungkin dia menghubungkan jalan ke jalan yang lain itu biar orang berkendara mudah ya. Yang ketiga, bidang kesejahteraan. At-Tahtawi berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai dengan 2 jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama atau Islam dan berbudi pekerti yang baik sehingga mampu melahirkan generasi yang memajukan perekonomian. Oke, yang keempat, bidang pemerintahan. Menurutnya, contoh pemerintahan yang paling ideal adalah pemerintahan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pemerintah harus dijalankan dengan adil berdasar undang-undang. At-Tahtawi berpendapat bahwa untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut, setidaknya harus ada 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini udah yang keempat. Yang kelima, dalam cinta tanah air atau patriotisme, At-Tahtawi berpandangan bahwa cinta tanah air adalah tanah tumpah darah seorang, bukan seluruh dunia Islam. Jadi mungkin dia berpendapat bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang. Seseorang itu mungkin orang yang tinggal di negara tersebut, bukan seluruh negara Islam. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada salah. Terus yang keenam, dalam beritihad, menurut At-Tahtawi bahwa itihad masih terbuka bagi umat Islam. Bagi umat Islam itu masih terbuka ya. Terus yang ke-7, bidang sains modern, menurutnya ada antara sains dan pemikiran rasional tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sains modern memiliki 2 peran penting bagi kemajuan peradaban Islam, yaitu sains modern berperan penting dalam meningkatkan kualitas umat Islam dalam melakukan itihad, dan sains modern sangat menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia. Jadi setelah pemikiran-pemikiran itu, ada kitab yang ditulis oleh At-Tahtawi adalah sebagai berikut. Mungkin nanti di PPT juga saya cuma menyebutkan 3. Nanti di sini saya sebutkan semuanya, oke? Pertama, Manahijul Albab Al-Mishriyah fi Manahijil Adab Al-Asyiyah. Jalan bagi orang Mesir untuk mengetahui literatur modern. Yang kedua, Al-Musyiddul Amin lil Banati wal Banin.
petunjuk pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, al-qaus asyadid fi al-ittihad wal taqlid, perkataan yang benar tentang ittihad dan taklid. Yang keempat, al-mazhib al-arafi al-fiqih, mazhab 4 dalam fikih. Kita masuk yang ketiga, tokoh-tokoh yang ketiga yaitu Jamaluddin al-Afghanis 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin al-Afghani lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pemberontak Islam yang tempat tinggal dan beraktivitasnya berpindah-pindah dari negara satu ke negara yang lain. Jadi dia tidak menetap aja di Afghanistan, tetapi dia berpindah-pindah tempat. Pengaruh pemikiran dan pembaruan yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Oleh karena itu, meskipun pada masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan Prancis. Jamaluddin merupakan seorang yang cerdas. Pada usia yang masih muda, yaitu 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Jadi emang tokoh-tokoh ini pada cerdas-cerdas ya masa mudanya. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Tetapi saat itu Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri. Jamaluddin meninggalkan Kabul dan pergi ke India. Di India ternyata juga sudah intervensi. Mohon maaf ya kalau salah kata. Diintervensi Inggris sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871 Masehi. Adapun pokok pemikiran Jamaluddin, mungkin di PPT nanti cuma ada 3, tapi di sini saya menyebutkan semuanya, yaitu ada 4. Pertama, penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan. Kelemahan umat Islam adalah dalam segala sektor dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, penyebab lainnya adalah adanya interpretasi tentang makna qada dan qadar yang salah, sehingga memalingkan dari usaha dan kerja keras kekeliruan dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam akan mengalami kemunduran pada akhir zaman. Kesalahan ini menyebabkan umat Islam tidak mau berusaha atau memperbaiki nasib dan lemahnya ukhuwah Islam. Yang kedua, menggagas ide pan-Islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruannya tentang kesetaraan gender itu pun berdampak pada emansipasi wanita. Jadi juga Jamaluddin juga berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan itu harus setara. Yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Nah, Jamaluddin juga menulis beberapa kitab. Mungkin nanti di PPT cuman di foto di belakang mungkin cuma ada 3, tapi nanti di sini saya sebutkan 5. 1. Kitab pertama, Ar-Radu ala Dahriyan, tentang jawaban kepada kaum ateis. Yang kedua, Al-Qada wal Al-Qadar, tentang qada dan qadar. Yang ketiga, Risalah Raddin Nahuriyah, tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad Wasil, guru madrasah Mu'izzah. Yang keempat, Filsafah Syahadat Hadarat Syed al-Syuda
tentang filsafat. Yang kelima, Mubahasat al-Ernast Renan Dartawafuk Islam, tentang kumpulan percakapan antara Jamaluddin dengan Renan tentang Islam. Oke, masuk tokoh-tokoh salah satu tokoh yang di Indonesia. Pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Menurut sumber lain, misalnya Profesor Abdul Munir Mulhan, Kiai Dahlan lahir pada tahun 1869. Jadi ada yang berpendapat bahwa dia lahir pada 1868, tapi ada juga yang berpendapat dia lahir pada 1869. Jadi beda 1 tahun selisihnya. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia baru dipanggil Ahmad Dahlan setelah pulang dari menunaikan haji dan menuntut ilmu. Kiai Dahlan belajar Al-Quran dan berbagai dasar keislaman langsung dengan bapaknya yang juga sebagai khatib atau hatib di Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, dan masih keturunan Sunan di Giri. Selain belajar dengan bapaknya, Dahlan juga belajar dengan Kiai Muhammad Saleh, Kiai Muhammad Nur, Kiai Abdul Hamid, Kiai Muhsin Yogyakarta, dan Kiai Soleh Darat Semarang. Waktu belajar dengan Kiai Soleh Darat bersama Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Pada saat itu Kiai Dahlan umurnya lebih tua daripada Kiai Hashim, karenanya Kiai Dahlan memanggilnya Kiai Hashim sebagai adik. Tidak puas belajar di dalam negeri, Kiai Dahlan melanjutkan menimba ilmu di Mekah. Jadi dia belajar di Yogyakarta, tidak puas dengan belajarnya sampai situ saja, dia melanjutkan belajar ke negeri Mekah. Di antaranya gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nahrawi Al-Banyumasi, Syekh Bahri Asyadha, dan masih banyak lagi. Selama belajar di Mekah, Dahlan mempelajari tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh secara tekun dan serius. Jadi dia tokoh-tokoh ini benar-benar sangat cerdas dan juga tidak putus asa menimba ilmu. Bukan di negerinya saja, tetapi dia rela terbang ataupun berpindah-pindah demi mendapatkan ilmu agama. Melalui perkenalannya dengan para pembaru, kemudian meresap ke dalam jiwa Dahlan. Dia menggabungkan dengan dasar-dasar ilmu yang dialaminya di Mekah. Jadi belajar tafsir Al-Manar. Terus dia melalui perkenalan dengan para pembaru, kemudian meresap ke dalam jiwa Dahlan. Ide tersebut kemudian digabungkan dengan dasar ilmu-ilmu yang didalaminya di Mekah. Mungkin sedikit percampuran gitu ya. Salah satu kesuksesan pembaruannya ditandai dengan berdirinya organisasi masyarakat yang bernama Muhammadiyah di Indonesia pada tanggal 18 November 1912. Jadi Muhammadiyah itu berdiri sampai sekarang. Setahu saya, sekarang Muhammadiyah pun tetap ada di Indonesia. Pokok-pokok pikiran Kiai Muhammad Dahlan mungkin nanti cuma ada 3, tapi saya sebutkan di sini 4. Tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Untuk menerapkannya perlu diajarkan ilmu agama dan umum di madrasah Muhammadiyah. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia-manusia berjiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, Menteri Pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak. Jadi, Menteri Pendidikan itu tidak hanya
dia bisa mendidik saja, tapi akhlaknya juga mungkin bagus, ada akhlaknya, ada adabnya. Terus model pendidikan memadukan dua jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Kita tahu bahwa pesantren lebih dominan ke ilmu agama, umum itu ada ilmu agama juga, tapi ada pelajaran-pelajaran lain. Apa sih pengaruhnya Islam pada masa modern bagi Indonesia? Adanya gerakan pembaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern, adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketertinggalan di Barat. Jadi negara-negara di Barat, atau bisa dibilang negara-negara di Eropa itu udah lebih maju duluan daripada negara-negara Islam. Kayak misalkan Mesir itu masih ketinggalan pada saat itu. Padahal pada masa klasik Islam mengalami zaman keemasan. Jadi zaman dahulu itu Islam banyak banget mengalami masa keemasan. Terus juga dari situ banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Mungkin Indonesia mungkin pada saat itu masih dijajah ya, pada tahun segitu. Jadi banyak ulama-ulama yang membantu penduduk Indonesia melawan penjajah. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah adalah Perang Padri di Minangkabau, Perang Diponegoro di Jawa yang terkenal banget, Perang Diponegoro, Perang Banjar di Kalimantan, Perang Jambi, jadi Jambi juga ada, Perang Aceh di Aceh, pemberontakan rakyat di Cilegon, Banten, dan masih banyak lagi tentunya. Selain itu, pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Jamiyah, Al-Washiliyah, Persekutuan Islam, Mathaul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Wathan, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Tapi yang saya ketahui, Nahdlatul Ulama itu masih sampai sekarang, dan Muhammadiyah juga masih sampai sekarang. Mungkin yang lainnya bisa di-searching apakah masih berdiri sampai sekarang atau udah nggak ada. Kemudian dalam bidang pendidikan Islam, berdiri perguruan tinggi keislaman di Indonesia yang membuka jurusan keagamaan dan umum. Mungkin kayak jurusan-jurusan di perkuliahan itu ada yang dulunya nggak ada pendidikan Islamnya, mungkin lebih ke ada pendidikan Islamnya, kayak mungkin jurusan bahasa Arab, mungkin gitu ya. Nah, perguruan tinggi Islam yang pertama kali berdiri adalah Universitas Islam Indonesia atau UII pada tanggal 20 Februari 1951. Yang terakhir, hikmah apa sih belajar peradaban Islam pada masa modern? Jadi mungkin nanti di PPT cuma ada 3, tapi di sini saya sebutkan 4. Pertama, dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai pondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, syarah, fikih, ushul fikih, mantik, dan lain-lain sebagai pondasi untuk memahami Islam dengan komprehensif. Yang keempat, atau yang terakhir, belajar sejarah pada masa modern, kalian akan mengetahui kelebihan dan kelebihan pada masa lalu. Jadi tidak ada salahnya kita belajar pada masa dulu supaya kita lebih tahu nih jalan apa sih, yang masalah apa di masa akan datang yang bisa kita selesaikan dengan melihat ke masa lalu. Hal ini menjadi bahan introspeksi untuk menatap masa depan umat Islam. Mungkin segitu saja pada kesempatan kali ini.
materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.